Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Huda Channel. Kali ini kami akan membahas tentang asal-usul api abadi Merapen. Simak terus video kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pada zaman dahulu berdirilah kerajaan Demak yang didirikan Raden Patah dibantu oleh para wali dan guru agama. Akhirnya oleh Prabu Brawijaya, Raden Patah diizinkan dan bahkan diangkat menjadi bupati di Bintara Demak pada tahun 1503. Kemajuan Bintara sangat pesat dan pengaruhnya sampai menyusup ke daerah Majapahit. Beberapa bangsawan Majapahit sudah mulai masuk Islam. Tahun 1509 Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak dengan gelarnya Sultan Jimbun Ngalam Akbar atau Panembahan Jimbun. Dia memerintah sampai tahun 1518 dan digantikan oleh Adipati Umus tahun 1518 sampai tahun 1521. Usaha penaklukan Majapahit baru terlaksana pada tahun 1525, yaitu pada masa kekuasaan Sultan Trenggono tahun 1521 sampai tahun 1546. Dengan keruntuhan Majapahit tahun 1525, maka kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa menjadi penguasa tunggal. Sedang sisa penguasa Majapahit yang tidak mau tunduk ke Demak memindahkan pusat kerajaannya ke Sengguru. Ada pula yang menyingkir ke Ponorogo dan lereng Gunung Lawu. Setelah Patah menjadi raja, dia mulai menata wilayah kerajaan. Kota Demak dijadikan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam ke seluruh Jawa. Sebagai lambang negara Islam dibangunlah sebuah masjid agung yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Ekspedisi pemboyongan dipimpin oleh Sunan Kalijaga tampak berjalan lancar. Setelah sampai di Merapen mereka merasa sangat lelah. Kemudian rombongan itu beristirahat di situ. Karena tidak ada air untuk minum, maka Sunan Kalijogo bersemedi memohon kepada Tuhan diberi air untuk minum para pengikutnya. Tongkat wasiatnya ditancapkannya ke tanah. Kemudian dicabutnya. Tetapi yang keluar bukan air namun api yang tidak dapat padam, api abadi. Sejak itulah tempat itu disebut Merapen. Kemudian di tempat lain dilakukan hal yang sama dan keluarlah pancuran air yang jernih, yang dapat diminum. Demikian rombongan itu minum dan setelah hilang lelahnya mereka melanjutkan perjalanannya ke Demak. Sesampainya di Demak barangnya yang dibawa diteliti. Ternyata ada yang ketinggalan di Merapen, berupa sebuah ompak alis tiang. Sunan Kalijaga menyatakan ompak itu tidak perlu diambil sebab nantinya akan banyak gunanya. Batu ompak itu kemudian dikenal dengan Watu Bobot. Suatu ketika Sunan Kalijaga mengajak Jakasuko pergi ke hutan mencari kayu jati yang cocok untuk dibuat Saka Guru, Masjid Agung Demak. Jakasuko adalah putra Tumenggung Empu Supodrio, seorang wedana Bupati Empu, tukang membuat alat perang dari besi kerajaan Majapahit. Pada waktu itu Jakasupa sendiri telah menjabat sebagai jajar empu walaupun dia abdi Majapahit. Tetapi dia telah belajar agama Islam pada Sunan Kalijaga. Api abadi Merapen merupakan salah satu objek wisata terkenal asal Grobogan. Api abadi Merapen memiliki nilai sejarah tersendiri. Konon api tersebut muncul ketika Sunan Kalijaga mencari sumber air untuk prajuritnya dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Karenanya api abadi Merapen termasuk warisan budaya dalam ranah atau domain pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Namun pada 2020, api abadi Merapen dikabarkan padam. Dilansir dari Kompas, api biru yang berkobar melalui lubang pipa di titik sumber api Merapen perlahan mengecil hingga akhirnya padam total pada tanggal 25 September tahun 2020. Hingga April tahun 2021 akhirnya api tersebut nyala kembali melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah. Lalu bagaimana sejarah api abadi Merapen? Runtuhnya Majapahit tahun 1525 membuat kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa menjadi penguasa tunggal. Ketika Raden Patah menjadi Raja Demak, ia mulai menata wilayah kerajaan. Kota Demak dijadikan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam ke seluruh Jawa. Sebagai lambang negara Islam dibangunlah sebuah masjid agung di Demak. Pendapa Majapahit diboyong ke Demak dijadikan serambi masjid agung yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Ekspedisi pemboyongan dipimpin oleh Sunan Kalijaga tampak berjalan lancar.
Setelah sampai di Merapen mereka merasa sangat lelah. Kemudian rombongan itu beristirahat di situ. Karena tidak ada air untuk minum, maka Sunan Kalijaga bersemedi memohon kepada Tuhan agar diberi air untuk minum para pengikutnya. Tongkat wasiatnya ditancapkan ke tanah. Kemudian dicabutnya, namun yang keluar bukan air, justru api yang muncul dan tidak dapat padam, api abadi. Sejak itulah tempat itu disebut Merapen. Kemudian di tempat lain dilakukan hal yang sama dan keluarlah pancuran air yang jernih dan dapat diminum. Demikianlah rombongan tersebut minum dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Demak. Sesampainya di Demak terdapat barang yang ketinggalan di Merapen berupa ompak alas tiang. Sunan Kalijaga menyatakan ompak itu tidak perlu diambil sebab nantinya akan banyak kegunaannya. Batu ompak tersebut sekarang dikenal dengan Watu Bobot. Konon api abadi Merapen muncul di masa Sunan Kalijaga. Kala itu Sunan Kalijaga sedang mencari sumber air untuk prajuritnya. Ia kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah. Tak lama kemudian lubang bekas tongkat Sunan Kalijaga menyemburkan api yang diyakini masyarakat sebagai titik awal munculnya sumber api abadi di Merapen. Sunan Kalijaga kemudian menancapkan kembali tongkatnya di tempat lain. Di lokasi kedua tersebut muncul semburan air yang bersih dan bening. Semburan air yang tak jauh dari titik api tersebut kemudian dimanfaatkan rombongan prajurit Sunan Kalijaga untuk minum. Saat ini, titik yang berdiameter 3 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter itu diberi nama Sendang Dudo. Api biru di Merapen tersebut mengukir sejarah panjang dan kerap dijadikan sumber nyala api obor beberapa agenda nasional dan internasional. Dimulai pada tahun 1963. Saat itu api biru di Merapen digunakan untuk nyapa api obor pesta olahraga Ganevo pada tanggal 1 November tahun 1963. Konon ceritanya, lokasi tersebut dulunya merupakan tempat kerja Empu Supo untuk membuat keris-keris pusaka. Asal-usul terjadinya api abadi Merapen ini juga ditulis di website resmi Pemkab Grobogan yang beralamat di www.grobogan.go.id. Dalam laman ini dikisahkan, pada akhir Majapahit, berdirilah kerajaan Demak yang didirikan Raden Patah dibantu oleh para wali dan guru agama. Akhirnya oleh Prabu Brawijaya, Raden Patah diizinkan dan bahkan diangkat menjadi Bupati di Bintara Demak pada tahun 1503. Kemajuan Bintara sangat pesat dan pengaruhnya sampai menyusup ke daerah Majapahit. Beberapa bangsawan Majapahit sudah mulai masuk Islam. Tahun 1509 Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak dengan gelarnya Sultan Jimbun Ngalam Akbar atau Panembahan Jimbun. Dia memerintah sampai tahun 1518 dan digantikan oleh Adipati Unus tahun 1518 sampai tahun 1521. Usaha penaklukan Majapahit baru terlaksana pada tahun 1525. Yaitu pada masa kekuasaan Sultan Trenggono tahun 1521 sampai tahun 1546. Dengan keruntuhan Majapahit tahun 1525, maka kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa menjadi penguasa tunggal. Sedang sisa-sisa penguasa Majapahit yang tidak mau tunduk ke Demak memindahkan pusat kerajaannya ke Sengguru. Ada pula yang menyingkir ke Ponorogo dan lereng Gunung Lawu. Setelah Raden Patah menjadi raja, dia mulai menata wilayah kerajaan. Kota Demak dijadikan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam ke seluruh Jawa. Sebagai lambang negara Islam dibangunlah sebuah masjid agung yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Ekspedisi pemboyongan dipimpin oleh Sunan Kalijaga tampak berjalan lancar. Setelah sampai di Merapen mereka merasa sangat lelah. Kemudian rombongan itu beristirahat di situ. Karena tidak ada air untuk minum, maka Sunan Kalijaga bersemedi memohon kepada Tuhan diberi air untuk minum para pengikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.